Shalom Bapak Ibu. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Ulangan 15 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakan ayat 7 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran bersila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberikan kepadanya dengan limpahnya. Janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Bapak Ibu, ketika kita ditolong keluar dari penderitaan yang sangat berat, yang kita sendiri tidak sanggup keluar dari penderitaan itu, maka kita akan bergembira dan sangat berterima kasih, dan kita berusaha menyenangkan hati orang yang menolong kita itu. Nah, firman Tuhan dalam Ulangan 15 ini berbicara tentang Allah yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menuntun mereka selama 40 tahun di padang gurun ke tanah Kanaan yang akan menjadi tanah pusaka bagi mereka. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, Allah memerintahkan bangsa itu supaya nanti di tanah Kanaan mereka hidup saling mengasihi, saling menolong, khususnya kepada saudara mereka yang jatuh miskin dan tidak sanggup mempertahankan kebutuhannya untuk hidup. Allah meminta supaya mereka jangan takut meminjamkan uang kepada saudaranya yang miskin tersebut. Itu firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini diberi tema oleh gereja kita, saling menolong. Melalui tema ini, seperti firman Tuhan ini meminta kepada kita supaya sebagai orang percaya saat ini kita mau saling menolong saudara kita, khususnya saudara kita yang menderita, yang tidak lagi sanggup mempertahankan hidupnya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan meminta supaya kita harus menolong saudara kita yang kesusahan tersebut? Nah, firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa Allah tidak ingin melihat umatnya menderita. Karena Allah tidak ingin melihat umatnya menderitalah, maka Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Karena Allah tidak ingin melihat manusia menderitalah, maka Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus manusia yang percaya kepadanya, supaya tidak mati di dalam penderitaan kekal, dalam kematian maut, supaya mereka mendapatkan kebahagiaan hidup yang kekal itu. Allah tidak ingin umatnya dan juga manusia secara umum menderita di dunia ini. Itulah sebabnya Allah minta kepada kita yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kasih Tuhan, yang sudah dibebaskan dari penderitaan, mau berbagi, menolong kepada sesama kita. Mungkin kita berkata, nanti saya kekurangan, nanti uang saya tidak kembalikan, seperti bangsa Israel yang khawatir karena tahun penghapusan hutang sudah dekat sehingga tidak mau memberi pinjaman. Tuhan berkata, jangan takut, uangmu akan dikembalikan. Mungkin orang tersebut tidak sanggup mengembalikan pinjamannya, tetapi Tuhan berjanji melalui firman Tuhan hari ini di ayat 10 bahwa Tuhan
yang akan menjamin. Tuhan yang akan mengembalikan uang yang kita pinjamkan itu. Bagaimana caranya Tuhan mengembalikannya? Dia akan memberkati usahamu, dia akan memberkati pekerjaan tanganmu untuk mengembalikan apa yang engkau berikan tadi. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 berkata, lemparkanlah rotimu ke dalam air, maka lama kemudian engkau akan mendapatkannya. Roti yang masuk ke dalam air akan menjadi hancur, tapi Tuhan berjanji bahwa kita akan mendapatkannya kembali. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah. Dengan cara itulah engkau memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Tuhan kiranya memampukan kita, menguatkan kita untuk menolong sesama kita. Salam, Tuhan memberkati.